Selamat datang di video ini. Huawei Teknologi mengambil lompatan besar dalam dunia kecerdasan buatan dengan bermitra bersama grup mesin pengangkut Zhigong Sichuan Co. (ZGCMC). Kolaborasi ini berjanji akan merevolusi industri berat di Tiongkok termasuk pertambangan, transportasi material curah, dan manufaktur peralatan. Kemitraan ini bertujuan untuk mengintegrasikan model bahasa besar secara mendalam sebagai tulang punggung layanan AI generatif seperti ChatGPT ke dalam sektor-sektor ini. Langkah strategis ini menandai tonggak penting dalam perjalanan menuju otomasi industri dan efisiensi. ZGCMC, pemimpin dalam pembuatan, desain, dan pemasangan mesin pengangkut material curah, telah berkomitmen untuk memprioritaskan solusi produk Huawei dan layanan profesional dalam paket 3 tahun ini. Paket ini akan melihat Huawei memberikan dukungan komprehensif dalam perancangan program, kerja sama ekosistem global, dan pelatihan talenta. Sinergi antara kedua raksasa ini dirancang untuk mendorong penerapan AI dalam industri berat, menjadikan proses transformasi lebih efisien dan kurang bergantung pada campur tangan manusia. Industri pertambangan batu bara di Tiongkok sedang menjalani transformasi digital berkat teknologi advanced 5G dan AI dari Huawei, yang bekerja sama dengan industri batu bara Shanghai milik negara. Huawei telah berhasil mengurangi setengah jumlah penambang yang bekerja di kedalaman 100 meter di bawah tanah. Ini dicapai melalui penerapan infrastruktur 5G dan AI, yang memungkinkan pemantauan jarak jauh dan otomatisasi operasi penambangan. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan keselamatan, namun juga meningkatkan produktivitas di salah satu industri paling berbahaya di dunia. Tiongkok, produsen batu bara terbesar di dunia dengan lebih dari 4.000 tambang, bertujuan untuk menjadikan tambangnya pintar pada tahun 2025. Rencana ambisius ini adalah bagian dari tujuan yang lebih luas untuk memodernisasi semua tambang batu bara pada tahun 2035. Integrasi teknologi Huawei memainkan peran penting dalam transformasi ini, selaras dengan pedoman nasional yang dikeluarkan oleh 8 lembaga negara untuk peningkatan digital pertambangan. Pengaruh Huawei meluas melampaui pertambangan hingga pelabuhan Tianjin yang ramai, pelabuhan laut terbesar di Tiongkok Utara. Dengan penerapan infrastruktur 5G Huawei, pelabuhan Tianjin Terminal C telah mencapai otomatisasi yang luar biasa. Staf yang hanya terdiri dari 200 operator dan insinyur kini mengelola kargo tahunan produktivitas sebesar 1,12 juta unit setara. Ini mencerminkan pengurangan 75% tenaga kerja yang dibutuhkan sebelum transformasi digital. Hal ini menyoroti dampak besar 5G terhadap efisiensi operasional dan penghematan biaya. Keberhasilan di Tianjin Port menunjukkan komitmen Huawei dalam mendorong transformasi digital di berbagai industri tradisional. Upaya perusahaan ini selaras dengan seruan Presiden Xi Jinping untuk melakukan inovasi disruptif dan integrasi teknologi dengan industri, meningkatkan ketahanan rantai pasokan dan memodernisasi infrastruktur. Meskipun menghadapi tantangan yang signifikan akibat sanksi AS, Huawei terus berinovasi dan beradaptasi. Ponsel pintar unggulan perusahaan, seri Mate 60, diluncurkan pada Agustus 2023 dengan fitur chip silikon tinggi Kirin 9000S, merupakan bukti ketahanan dan kehebatan teknis Huawei. Chip 7 nanometer yang diproduksi meskipun ada pembatasan ketat ini telah mengobarkan kembali kebanggaan nasionalis terhadap Tiongkok dan menegaskan kembali posisi Huawei di pasar ponsel cerdas yang kompetitif. Karyawan di toko Huawei di Beijing kini memberitahu pelanggan tentang chip Kirin 9000S meskipun perusahaan belum secara resmi mengungkapkan informasi ini. Terobosan dalam desain chip telah memungkinkan Huawei untuk mendapatkan kembali relevansi pasar meskipun kendala rantai pasokan masih menjadi tantangan.
Para analis memprediksi bahwa Huawei akan mengapalkan lebih dari 50 juta ponsel di Tiongkok tahun ini dan merebut kembali pangsa pasar yang signifikan. Perjalanan Huawei menuju kemandirian semikonduktor telah menjadi titik fokus strateginya dalam menghadapi sanksi yang dijatuhkan oleh perusahaan AS. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya? Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Huawei Technologies mengambil langkah signifikan dengan chip silikon tinggi yang diproduksi oleh Semiconductor Manufacturing International Corp, SMIC, produsen chip terbesar di Tiongkok. Chip yang menggerakkan ponsel pintar unggulan Mate 60 dan Pura 70 ini merupakan contoh upaya Huawei untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi asing dan meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri guna menanggapi sanksi AS. Upaya untuk mengekang kemajuan teknologi Tiongkok semakin memperkuat tekad Huawei untuk terus berinovasi. Kemajuan perusahaan dalam mengembangkan teknologi semikonduktornya sendiri diawasi dengan ketat saat perusahaan menavigasi kompleksitas manajemen rantai pasokan dan alokasi produksi. Dalam bidang chip komputer ASCEN, SMIC dan Huawei juga telah muncul sebagai alternatif lokal untuk menggantikan teknologi asing. Prosesor buatan Huawei semakin memantapkan perannya dalam ekosistem teknologi Tiongkok. Kemitraan strategis dan inovasi teknologi Huawei membentuk kembali industri tradisional di seluruh Tiongkok, mulai dari penambangan batu bara dan operasional pelabuhan hingga manufaktur semikonduktor dan produksi ponsel pintar. Huawei memanfaatkan keahliannya dalam 5G dan AI untuk mendorong transformasi digital. Upaya perusahaan ini bukan hanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga memposisikan Tiongkok sebagai pemimpin dalam lanskap teknologi global. Kemitraan dengan ZGCMC adalah contoh utama komitmen Huawei untuk mengintegrasikan teknologi canggih ke dalam industri berat dengan berfokus pada komputasi awan, transformasi digital, big data, dan pabrik pintar. Huawei membuka jalan bagi masa depan di mana proses industri sangat terotomatisasi dan berbasis data. Visi ini sejalan dengan tujuan Tiongkok yang lebih luas yaitu modernisasi industri dan kemandirian teknologi, yang menggarisbawahi peran Huawei sebagai katalis perubahan. Seiring dengan perluasan jangkauannya di berbagai industri, Huawei menghadapi peluang dan tantangan. Kemampuan perusahaan untuk berinovasi dan beradaptasi dalam menghadapi ketegangan geopolitik dan pembatasan perdagangan akan sangat penting bagi keberhasilan jangka panjang. Fokus Huawei dalam mengintegrasikan AI dan teknologi 5G ke dalam industri tradisional tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga berkontribusi terhadap tujuan strategis Tiongkok dalam modernisasi industri dan kemandirian teknologi. Perjalanan Huawei merupakan bukti kekuatan inovasi dan ketahanan. Dengan menjalin kemitraan strategis dan berinvestasi pada teknologi mutakhir, Huawei tidak hanya mentransformasikan industri, tetapi juga membentuk masa depan teknologi di Tiongkok dan negara-negara lain. Jalan ke depan mungkin penuh dengan tantangan, namun komitmen teguh Huawei terhadap kemajuan dan inovasi memastikan bahwa perusahaan tetap berada di garis depan dalam lanskap teknologi global. Ambisi Huawei juga meluas hingga ke pasar kendaraan listrik, EV, melalui kemitraannya dengan Dongfeng Motor yang secara khusus berfokus pada pengembangan EV pintar di bawah merek Voya. Kolaborasi ini merupakan bagian dari strategi Huawei yang lebih luas untuk mengintegrasikan teknologi canggihnya ke dalam industri otomotif, meningkatkan kendaraan dengan sistem mengemudi otomatis dan solusi infotainment yang canggih. Kemitraan ini bertujuan untuk memanfaatkan teknologi lengkap Huawei yang mencakup perangkat lunak mengemudi otomatis dan berbagai sistem cerdas, memposisikan Voya sebagai pemain kompetitif di pasar EV yang berkembang pesat.
Aliansi antara Huawei dan Dongfeng Motor mencerminkan dorongan strategis untuk menggabungkan teknologi mutakhir dalam manufaktur otomotif. Memungkinkan Voya tampil menonjol di pasar yang ramai dengan mengadopsi model bisnis Huawei Insight. Dengan model ini, Voya mendapatkan manfaat dari keahlian teknologi komprehensif Huawei sambil mempertahankan kendali atas pengembangan merek dan produknya. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam mengelola biaya pengembangan dan pemasaran, namun juga meningkatkan daya tarik merek dengan kemampuan mengemudi otomatis yang canggih, menetapkan standar baru dalam industri kendaraan listrik. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.